Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel ini, dan kali ini kita akan kembali melanjutkan latihan soal untuk persiapan uji pengetahuan UKM PPG tahun 2021. Dan materi kita kali ini adalah latihan soal sosial kepribadian. Namun sebelum kita masuk ke soal-soalnya dan juga pembahasannya, silakan bagi Bapak Ibu guru yang belum menekan tombol subscribe channel ini agar kiranya dapat menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, agar channel ini dapat terus berkembang dan saya akan makin termotivasi lagi untuk membuat video-video berikutnya. Baik, terima kasih. Kita mulai soal pertama. Soal pertama, para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat penghasilan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Serta yang E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Jawaban yang paling tepat dengan skor nilai 5 adalah E, yaitu peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Alasannya karena apa? Karena jika kita melihat pilihan yang lain, mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama, ini tidak bagus Bapak Ibu karena akan semakin memperpecah ya. Selanjutnya, menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran dan perilaku anak didiknya. Sikap yang wajar itu seperti apa? Kemudian berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Lantas solusinya bagaimana ini? Segala perbedaan siswa merupakan fakta. Berpandangan bahwa ini tidak ada solusinya. Ini apa ini solusinya? Ini juga tidak ada solusinya. Kemudian mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Ini juga tidak boleh Bapak Ibu. Karena kita harus menyadari bahwa memang di sekolah itu atau di kelas tersebut memang ada perbedaan ya, karena kita harus peka terhadap perbedaan. Kita lanjutkan soal kedua. Terhadap peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut kepada wali kelas. Sebagai guru, mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket, kebersihan kelas, serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberi teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok. Lalu yang E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan, sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Jawaban yang terbaik untuk soal ini adalah E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota, sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ya. Ini yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Baik, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal ketiga. Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah masuk usia sekolah, karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda akan lakukan? A. Menjelaskan kepada orang tua bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. Kemudian yang B. Menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa atau SLB agar tidak melanggar hak asasi manusia. Kemudian yang C. Meminta aparat desa untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK.
Kemudian yang D, meminta guru SLB atau guru pendamping khusus untuk mendatangi dan meyakinkan orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya. Lalu yang E, meminta aparat dinas pendidikan untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. Jawaban terbaik untuk soal nomor 3 ini adalah B, menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa atau SLB agar tidak melanggar hak asasi manusia. Di sini ada kata menyarankan karena kita sebagai tetangga. Kalau kita memilih yang menjelaskan ini terkesan menggurui Bapak Ibu. Kemudian meminta aparat desa untuk mendatangi, ini juga tidak baik. Kemudian meminta guru SLB atau guru pendamping khusus, kita juga mungkin tidak punya wewenang untuk mendatangi ini. Ya, meminta guru SLB atau guru pendamping. Jadi solusi yang terbaik adalah yang B. Kemudian apalagi meminta aparat dinas pendidikan, emangnya kita ini siapa? Jadi jawaban terbaik adalah yang B. Menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa agar tidak melanggar hak asasi manusia. Baik, kita lanjutkan ke soal keempat. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan, dikarenakan tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, yang Anda lakukan apa? A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik, serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. B. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas-tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. C. Memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. Lalu yang D, tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada siswa. Kemudian E, menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu agar tidak mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati dari awal semester. Jawaban yang terbaik ini adalah A, memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik, serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Ya, seperti itu jawaban yang terbaik Bapak Ibu. Soal berikutnya, soal kelima. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang akan saya lakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Memendam rasa negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan. C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal-hal yang lebih bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Dan E. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Jawaban yang terbaik adalah E. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Karena di sini kita yang diberikan tugas oleh pimpinan. Ya, seperti itu. Karena kita menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip, ya. Tentu saja tugas tersebut diberikan oleh pimpinan. Jadi jawaban terbaik adalah mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Selanjutnya soal ke-6. Komplek di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengusulkan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air. Tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya, salah seorang warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak, karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. B. Tetap membayar pajak meskipun beberapa warga terpengaruh terhadap himbauan tidak membayar pajak. C. Mengingatkan salah satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak. D. Mengajak aparat RT untuk memohon kembali kepada aparat atau kelurahan agar dibuatkan saluran air. E. Bersama warga lain mencari sponsor untuk membangun saluran air menuju sungai agar tidak terjadi banjir lagi. Jawaban terbaik ini adalah A, karena di sini sebetulnya kata kuncinya hanyalah membayar pajak, ya, membayar pajak. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak karena itu merupakan kewajiban. Kata kuncinya hanya membayar pajak, Bapak Ibu. Selanjutnya, guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah.
Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. Lalu yang E. Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasa. Jawaban yang terbaik adalah A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Itu yang terbaik, Bapak Ibu. Selanjutnya soal ke-8. Seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun orang tua bersikukuh agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika dan kimia. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? A. Menasihati si anak untuk patuh pada orang tua yang telah memilihkan masa depan yang baik karena tidak ada orang tua yang berniat menjerumuskan anaknya. B. Memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk mengenal secara objektif kemampuannya, serta konsultasi pada psikolog untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. C. Menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan pada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu kuliah di jurusan kedokteran. D. Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi si anak sebagai bahan diskusi agar orang tua memahami potensi anaknya. Lalu yang E. Bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan yang objektif. Jawaban terbaik adalah E. Bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Soal ke-9. R adalah siswa di kelas 6 SD yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah R sudah meninggal dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Seringkali R tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru R, yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memberikan uang sebagai bantuan secara sukarela setiap bulannya. B. Memperbolehkan R untuk sesekali tidak masuk sekolah karena memberi kesempatan untuk R belajar menolong orang tua dan bekerja. C. Tetap tidak memperbolehkan R untuk absen dan mengajak teman-teman guru lain untuk membantu keluarganya. D. Memberikan penjelasan pada R arti penting dan aturan sekolah, serta mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan. Lalu yang E. Memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah, serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Jawaban terbaik untuk soal ke-9 ini adalah E. Memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah, serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Baik, selanjutnya soal terakhir, soal ke-10. Saat masih menjalani pendidikan dulu, saya pernah mendapatkan tugas yang cukup banyak dari dosen dan waktu mengumpulnya bersamaan. Hal yang saya lakukan saat itu adalah A. Meminta dosen untuk memberikan tenggang waktu pada sebagian tugas. B. Mengerjakan tugas yang penting dahulu, lainnya dikerjakan nanti kalau ada waktu. C. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan sebagian tugas dan sebagian tugas dikerjakan sendiri. D. Mengerjakan sesuai kemampuan yang penting, mengumpulkannya. E. Mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. Yang terbaik untuk jawaban ini adalah E. Mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. Mengatur waktu poinnya, Bapak Ibu. Karena di sini juga ada waktu pengumpulan yang bersamaan. Jadi kita harus mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. Baik, demikian 10 soal kepribadian. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam mempersiapkan uji pengetahuan terutama soal kepribadian. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.